Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini Bapak akan membahas tentang pembuatan data awal perusahaan pada aplikasi komputer akuntansi Mayo. Sebenarnya untuk soal ini sudah pernah Bapak sampaikan dan kalian pun sudah pernah menyerahkan jawabannya ke Bapak, sehingga Bapak periksa saja. Namun Bapak akan mereview bagaimana cara memasukkan data awalnya secara detail, tapi tidak sampai ke akhir karena durasi yang tidak memungkinkan. Nah, pertama, setelah kalian melihat soal satu siklus, kalian harus tahu apa dulu yang harus kalian kerjakan. Di aplikasi Mayo itu ada menu create, kemudian open, explore, kemudian ada exit. Untuk open itu adalah untuk membuka file yang sudah dibuat, create untuk membuat yang baru, explore untuk melihat contoh, kemudian what's new untuk pembaharuan, dan exit untuk keluar. Dan sebenarnya banyak aplikasi yang bisa kita gunakan di Indonesia ini, diantaranya Mayo, Accurate, Dea, Accounting, kemudian Zahir. Nah, itu adalah contoh-contoh aplikasi komputer akuntansi yang sering digunakan. Dan satu lagi ada Microsoft Excel yang memang manual untuk entry datanya. Kita harus membuat dulu format dan rumusnya. Seperti itu. Dan kita gunakan aplikasi komputer akuntansi Mayo saja. Dan udah tahu menu awal itu ada open, create, explore, what's new, exit. Maka ketika ada soal baru kita masuk ke create. Nah, setelah create, kalian masukkan data seperti ini. Marisate, kemudian alamatnya, nomor fax, email atau teleponnya, emailnya berapa. Kemudian kalau sudah dimasukkan, kalian di next saja. Dan ini ada current financial year, hati-hati jangan keliru untuk masukkan ini, karena keliru di sini kalian akan berakibat fatal. Di pertengahan pekerjaan kalian tidak akan bisa melanjutkan. Current financial year kalian bisa melihat dengan salah satu alternatif, yaitu membuka neraca awal. Lihat tahunnya, tahun berapa. Nah, tahunnya ketika muncul tahun 2018, karena ini masih November, ada kemungkinan nanti akan dikerjakan Desember untuk transaksinya. Maka ininya tahun 2018. Kemudian last month Bapak tekankan saja, kalian masukkan Desember saja. Karena setiap perusahaan di Indonesia rata-rata tutup buku itu pada bulan Desember. Dan awal tahun berikutnya itu akan melaporkan SPT tahunan, seperti itu ya. Jadi last month Desember, jangan diubah ke Mei, jangan diubah ke Juni. Kalaupun memang perusahaan itu bebas memilih akhir tahun pembukuannya, tapi rata-rata di Indonesia akhir tahun pembukuannya bulan Desember. Conversion mode, hati-hati jangan langsung Januari saja. Januari kalian terkecoh dengan ini, misalnya nih periode akuntansi dimulai dari Januari sampai Desember. Iya, 1 tahun, berarti penutupannya betul Desember, tapi tetap saja kita mulainya tidak dari Januari, kita entry ke Mayonya itu pada awal Desember. Kenapa awal Desember? Karena ini ada neraca akhir bulan November, maka transaksi akan terjadi kemungkinan pada Desember. Dan untuk membuktikannya, coba kita lihat di dokumen. Ternyata betul, transaksinya terjadi pada bulan Desember karena ada neracanya per akhir bulan November. Tapi seandainya neraca ini per awal November, maka transaksi pasti terjadi pada bulan November juga, karena pernya per awal November, misal per 1 November, seperti itu. Jadi kita masukkan ke sini bulan Desember karena bulan transaksinya terjadi pada bulan Desember. Untuk accounting period biarkan saja 12 karena kita akan menggabungkan nanti penyesuaian di bulan Desember juga. Terkecuali nanti kita belajar manufaktur, maka ininya 13 atau 13. Kemudian di next, ini ada konfirmasi, next kita pilih outline yang kedua, karena yang pertama semuanya kita buat yang baru, buat
akun-akun itu berdasarkan yang ada di Mayop. Kalau yang kedua kita match misalnya ada check account jadi cash in bank seperti itu. Kita gabungkan karena adanya kesesuaian antara akun yang disiapkan oleh Mayop dengan yang ada di perusahaan. Kemudian ini, kalau ini full semuanya kita buat baru. Ini membuat kita menyita waktu, sehingga kita gunakan yang kedua saja alternatifnya. Kemudian next, hati-hati, jangan langsung next lagi, ceng. Tujuannya adalah untuk mengetahui tempat penyimpanan kita nantinya. Jangan dibiasakan, Bapak filenya nggak tahu di mana. Iya, karena nyimpennya nggak jelas. Ya. Makanya dicek dulu. Bapak simpan di dokumen saja. Mari saya cek sampel misalnya. Kemudian simpan. Di next lagi baru selesai untuk data awal ya. Dan kita pilih command center. Nah, di sini banyak sekali menu. Ada modul account, banking, sales, time billing, purchase, payroll, inventory, card file. Dan sebelum ke sini kita akan membuat dulu daftar akun, dan sebelum membuat kita mengedit dulu. Ada beberapa akun yang harus diedit, contohnya ini, kemudian ini, kemudian ini. Masih banyak lagi yang harus diedit. Kita edit dulu yang bisa kita edit. Dan ini juga pernah diberikan sebagai catatan kalau nggak salah. 1100 cash in bank. Kita ganti dari check account. Bank. Kemudian undeposit jadi petty cash. Kemudian creditor jadi account receivable 1.300. Kemudian ininya kalau ada elektronik tolong simpan di bawah akun yang tipenya bank. Nah, ini ketika terakhir menjadi bahasanya provision tidak kita gunakan, kita dihapus saja. Dan investment juga dihapus, koleksinya juga. Dan ini kreditornya dengan compilable. Ini dengan compilable. Kita anggap selesai saja. Setelah ini maka kalian akan mengisi saldonya. Setup, balance, account opening balance. Kalau sudah lengkap di sini, maka kalian masukkan tanpa titik, tanpa koma, tanpa rupiah, langsung saja. Misalnya 28.000, maka titik, koma, dan rupiahnya akan otomatis beribu selesai sampai di bawah ini. Kalau sudah lengkap. Dan hati-hati dengan akun kontra. Akun kontra adalah akun yang tidak sesuai dengan saldo normalnya. Contoh akumulasi. Akumulasi itu kalau di nomor akun itu termasuk kelompok harta. Harta itu sebenarnya saldo normal di debit, sementara akumulasi di kredit. Maka di sininya harus pakai min seperti itu. Min 12.000 misalnya kayak gitu. Ya, jadi hati-hati dengan akun kontra. Itu contohnya akumulasi, cadangan kerugian piutang, kemudian dividen strike kalau ada, kemudian akun-akun lain yang tidak sesuai dengan saldo normalnya. Cara membedakannya adalah lihat saja angka pertama akun itu. Kalau satu nih, satu pasti aset. Aset itu pasti
harta itu pasti di debit. Nah, kalau ada di kelompok atau angka satu ini ternyata di neraca di sebelah kredit, maka itu pasti akun kontra. Contoh, nah ingat nih, lawan itu satu ke depannya. Sebenarnya satu itu harta itu saldo normal di debit, tapi ini disimpan di kredit, maka ini termasuk akun kontra gitu ya. Itu mudah sekali membedakannya. Kemudian kalian jangan lupa setelah ini kalian edit pajak, tax code, dan hapus semuanya kecuali GST dan NT. GST diganti menjadi PPN nantinya ya, atau VAT disesuaikan dengan soal. Kemudian ini hati-hati, setelah itu kalian kerjakan link akun, ada untuk akun banking, alias akun, purchase account, payroll tidak kita gunakan saja karena di sini akan otomatis nantinya. Ini dilingkan kalau sudah mengedit akun dengan benar maka otomatis. Kalau untuk sales itu perhatikan, jika ada akunnya, ini jika ada akun breakout maka dilingkan, jika tidak ada jangan. Jika ada akun DP, down payment, lingkan, jika tidak ada jangan. Jika ada sales diskon, lingkan, jika tidak ada jangan. Masuk ini, late payment atau keterlambatan. Jika ada late fee collected di soal di sini, maka kalian harus menghubungkan. Kalau tidak ada, jangan dihubungkan karena nanti akan kebingungan. Ya, itu saja. Kemudian yang purchase-nya sama kebalikannya, tadi masalah sekarang purchase, itu saja. Kemudian kalian harus paham cara mengentry nantinya. Mengentry ini akun untuk mengedit, membuat, menghapus akun banking itu ada spend money dan receive money, tidak ada hubungan dengan customer supplier. Di sini sales untuk entry penjualan atau penerimaan pelunasan piutang atau pembayaran piutang, dan ini kebalikannya purchase untuk mengentry pembelian atau pembayaran atau pelunasan hutang kepada supplier. Kemudian inventory membuat dan menyesuaikan. Cart file itu untuk membuat data customer atau supplier. Kenapa data saja? Karena saldo itu di setup, balance, customer atau supplier balance seperti itu ya. Jadi di sini hanya membuat data, di sini hanya membuat data. Bisa untuk membuat saldo awal itu di adjust kali inventory. Ini saja dari Bapak yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan disimak dan mengingatkan kembali pembelajaran yang ada di lab, karena Bapak yakin komputer akuntansi itu harus menggunakan alat. Tanpa alat kalian tidak akan bisa. Percuma teori terus tanpa alat kalian pasti akan kebingungan dan tidak bisa mengukur seberapa kemampuan kalian. Ya, Bapak hanya mengingatkan saja, remind pikiran kalian untuk komputer akuntansi Mayau. Dan untuk sementara silahkan catat poin-poin yang bisa kalian terima. Nanti Bapak akan kasih soal-soal untuk mengerjakan sebagai latihan saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.